Agama dan moderasi beragama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur dengan tema Orang Muda Katolik berperan aktif dalam meningkatkan kerukunan umat beragama dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana peran aktif dalam meningkatkan kerukunan umat beragama. Seksi Urusan Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024. A. Latar belakang. Kerukunan umat beragama adalah hal penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup di negeri ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Tak hanya beragam budaya, seni dan adat istiadat, tetapi juga termasuk agama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kecenderungan kuat terhadap identitas masing-masing dan berpotensi konflik. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja karena keragaman suku, budaya. Kabupaten Manggarai Timur, saya hormati narasumber yang dari Manggarai, yang kami hormati para sisi penyelenggara Kristen, kami hormati para sisi urusan agama Katolik, yang kami hormati, kami kasihi para peserta serta panitia. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Benar-benar bisa hadir untuk kemudian membawa pesan ini kepada teman-teman yang tidak hadir di parokinya. Paling tidak ada nilai atau outputnya itu berdampak. Itu tujuan supaya Bapak Ibu, ya, terutama dari paroki-paroki, ya, penyuluh-penyuluh itu kan memang tugasnya ya harus itu ya. Nah, masuk dalam kegiatan ini, maka Bapak Ibu penyuluh harus bertemu dengan para pemuda itu, menyampaikan bahwa kegiatan kita itu salah satu poin itu tentang moderasi beragama. Nanti seperti apa moderasi beragama, tentu nanti materi-materi disampaikan oleh para narasumber. Indonesia sudah banyak pengalaman itu, ya, sudah banyak kejadian terkait dengan ini. Karena itu kehadiran pemerintah dalam program penguatan moderasi beragama bagi kaum muda ini atau dialog kerukunan ini sangat penting dalam rangka memperkuat kerukunan di antara umat beragama, memperkuat moderasi beragama. Baik. Di tengah keragaman etnis, budaya, suku agama di Indonesia itu, ya, ini kan rentan terjadinya konflik kalau kita tidak memperkuat kerukunan, tidak memperkaya dengan moderasi beragama. Karena itu pemerintah dalam hal ini hadir, ya, dalam bentuk program melalui Kementerian Agama, ya, untuk memberikan program ini kepada masyarakat, terutama saat ini kaum muda, ya, supaya mereka boleh hadir di tengah masyarakat dan menunjukkan sikap moderasi ini di tengah masyarakat. Mereka lebih banyak, ya, ada di tengah masyarakat, giat dalam pembangunan. Karena itu harus ada pada mereka berbagai hal, terkait dengan atau nilai-nilai terkait dengan moderasi beragama, sehingga sikap ekstremisme, radikalisme dan sebagainya itu bisa perlahan diatasi, ya. Benang merahnya itu moderasi beragama.
Ini satu program yang sangat brilian disampaikan oleh Menteri Agama. Baik, kita tahu bahwa persoalan tentang agama ini masih terjadi di negara kita. Yang paling terakhir itu tentang penolakan waktu pembubaran doa Rosario ya. Ada 2 ya, setelah Tangerang satu lagi itu juga masih ada ya. Itu kehadiran kita di tengah masyarakat. Baik, program dari Kementerian Agama, saya sedikit gambarkannya. Program dari Kementerian Agama terkait dengan moderasi agama, supaya kita tahu bagaimana Kementerian Agama melaksanakan program ini ya. Program moderasi beragama itu sudah digencar pada tahun 2019 oleh Menteri Agama kita waktu itu, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Ada 3 hal yang disampaikan saat itu terkait dengan moderasi beragama, kebersamaan umat, dan integrasi data. Ini program utama yang disampaikan oleh Bapak Menteri Lukman Hakim Saifuddin, dan program ini sangat berhasil dengan baik. Beliau mendapatkan apresiasi yang luar biasa bersama dengan jajaran Kementerian Agama. Tidak lain tujuannya menciptakan pemahaman beragama yang moderat dan proporsional di program itu. Lalu kemudian yang berikutnya dilanjutkan oleh era Yakut Kolil Kumas yang saat ini sebagai Menteri Agama. Ada 3 program utama, dan 3 program utama itu realisasikan dalam 7 program prioritas. 3 program utama itu, pertama tentang moderasi beragama, 2 transformasi digital, dan 3 itu good governance. 3 program utama ini kemudian direalisasikan dengan 7 program prioritas Menteri Agama. Yang pertama itu penguatan moderasi beragama, kedua transformasi digital, ketiga itu revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, cyber Islamic Center, religiusitas index, dan tahun toleransi. 7 program ini adalah peran inilah peran pemerintah dalam hal menjawab permasalahan utama dari Kementerian Agama yang dia temukan di lapangan, terutama tentang masalah radikalisasi, intoleransi, atau juga ada ekstremisme, juga ada persoalan-persoalan lain. Tapi buat sekalian teman-teman MK, saya harus menjelaskan begitu terkait dengan moderasi beragama. Kalau itu mungkin kita banyak, moderasi itu dari kata moderatio, yang artinya di tengah ya. Masalah moderatio di tengah, artinya tidak ke kiri, tidak berat sebelah, dia berimbang antara kiri dan kanan di hadapan publik. Kalau kita yang Katolik ini, tunjukkanlah kebaikan orang Katolik itu seperti apa. Tunjukkan itu, ya, kepada masa. Jangan saya baik tapi yang kita lakukan hal yang tidak baik. Kata-katanya baik tapi perbuatannya tidak baik. Bagaimana dikatakan saya baik? Contoh ya, saya hanya mau sampaikan ya, moderasi itu indikatornya sebetulnya ada 4 indikator. Pertama itu komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan itu apa ya? 4 pilar kebangsaan. Tahu yang muda? NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, Pancasila. Ketiga, Undang-Undang Dasar. Keempat, Bhinneka Tunggal. Ini 4 pilar bangsa ini yang kita harus jaga dan hormati. Orang sampai keluar darah untuk bendera bisa naikkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan hormat benderanya, tapi darah dari para pejuang kita. Bicara tentang kasih itu termasuk itu semua sudah.
kasih memahami, kasih mengampuni, kasih apa? Tidak sombong, kasih merendahkan diri, kasih apa lagi? Memaafkan, kasih apa lagi? Itu bisa berada orang dekat dengan orang lain yang bukan seagama kita atau siapa saja. Di dekat musuh saja kita doakan. Dalam kitab suci itu, teman-teman sudah pernah mendoakan musuh tidak? Ini yang mudah ya. Sudah pernah mendoakan musuh? Tapi pernah ada musuh kan? Waduh. Musuh mungkin musuh diri sendiri ya. Musuh juga. Perlu mendoakan musuh. Saya mendoakan supaya mereka bisa apa? Kembali ke jalan benar, supaya hatinya damai. Bisa bersatu kembali dengan kita. Perlu. Orang Katolik itu tidak minta biasa-biasa saja, tidak. Nanti kitab suci bilang kalau kau berbuat baik kepada orang yang buat baik kepada Anda, apa lebihnya? Sama seperti orang Farisi juga kalau begitu. Itu kita dituntut untuk lebih. Kan orang Farisi juga buat yang sama. Kalau buat baik kepada saya, tapi saya harus apa orang itu? Lalu kita lebihnya apa? Maka itu yang dikatakan dalam kitab suci itu apa? Kalau pipi kiri tampak kasih lagi kanan. Tapi kalau belum kanan habis kiri sudah habis semua. Gigi rubuh semua. Bukan itu maksudnya ya. Artinya bahwa kita mampu memberikan maaf kepada sesama dan menerima maaf. Ya. Saya yakin bahwa teman-teman yang hari ini hadir ingin menebarkan kasih juga kepada sesama kita yang lain, juga kepada keluarga kita melalui program moderasi ini. Semoga program moderasi ini dapat bergema di mana-mana, ya, menjadi penguat untuk kita semua, sehingga ketika kita berada di mana, kemanapun kita pergi, rasa damai itu selalu ada, tidak ada rasa takut. Bapak Hiro ini ada di tengah kita, dia ada Kristen tapi dia ada rasa damai. Dia punya kalahkan jauh lebih besar daripada kita, karena dia merasa menyatu dengan kita. Iya. Tetapi kalau mulai bilang, wah ini teman Kristen sudah betul, selesaikan itu secara arif, ya. Lihat apa masalahnya, hadir di sana di tengah sebagai orang yang bisa menyelesaikan persoalan, bukan untuk menambah masalah. Bisa ya teman-teman? Bisa ya teman-teman? Bisa, harus bisa. Ya. Ya, mana strategi kita bisa, tidak perlu sampaikan. Saya mau sampaikan ini ya. Di materinya tadi termasuk itu. Ada beberapa program dari kita, ada program termasuk FKB itu kan program kita ya. Supaya sampai di bawah ada lembaga yang ikut membantu supaya kedamaian itu, kerukunan itu berjalan. Ya. Terima kasih untuk kita semua. Semoga materi selanjutnya nanti dapat kita ikuti dengan baik. Baik, dengan demikian saya buka kegiatan ini dengan memohon rahmat dan berkat dari Tuhan serta dukungan doa dari kita semua. Saya membuka kegiatan dialog kerukunan inter umat beragama dan moderasi beragama Katolik. Orang muda Katolik berperan aktif dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Borong hari ini tanggal 27 Juni 2024 secara resmi. Terima kasih.